bagaimana supaya melatoninnya keluar. Cara micunya gimana? Nah, itu kan gampang sebetulnya. Kemarin yang kita bahas, kita ajarkan ya. Paha sebelah kanan bagian dalam, pijat situ. Ya, itu adalah liver. Liver itu kalau mau kerja dia minta melatonin. Pijat aja paha kanan bagian dalam, sudah selesai. Kalau mau yang lebih gampang, pundak. Makanya kalau lagi seminar saya suka aneh nih. Apa namanya? Trenernya nggak ngerti ilmu pijat ya. Dia ngerti ilmu bisnis tapi nggak ngerti ilmu anatomi pijat. Sehingga apa? Coba ayo menghadap ke kanan semuanya, pegang pundak teman di depannya, ya pijit pundaknya biar nggak ngantuk. Ya salah. Mungkin pijit pahanya, Pak. Tidak, pijit paha kan ngantuk juga. Jadi paha dengan pundak itu sama. Orang Arab menyebutnya nais. Nah itu apa? Nuas ya, tidur ngantuk. Ya, ini titik nais, titik tidur. Jadi kalau dipijit sini, livernya aktif, liver menyangka oh ini udah malam nih. Saya suruh kerja, berarti ini sudah malam waktunya tidur. Makanya dia ngasih sinyal ke hipotalamus, saya sudah disuruh kerja nih, off-kan aktivitas. Oke, hipotalamus keluarkan apa namanya tadi, melatonin. Nah, orang sopan santun, lemah lembut dan lain sebagainya itu juga dipengaruhi oleh hormon. Hormon itu dipengaruhi oleh probiotik. Jadi gampang cara merusak orang itu, rusak saja probiotiknya. Probiotik itu adanya di mana? Di lambung. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan, aktif mat amaka, perhatikan isi perut. Kalau dokter hiromisinya itu beda lagi bahasanya. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Ya sama-sama saja. Kalau kata Ar-Rumi lagi, orang Arab, dokter juga, beliau mengatakan al-ma'idatu baitud da. Perut itu rumahnya penyakit. Ya, apa bedanya dengan Nabi SAW atau dengan Al-Quran yang mengatakan fal yang duril insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ya. Nanti makanannya diperhatikan lagi. Wanduru ila tamarihi ida ta'atmara wa yan'i. Perhatikanlah pohon itu ketika berbuah dan perhatikan kematangannya. Makin matang, makin dekat ke busuk, makin tinggi probiotik. Cuma kita tahu nggak genom apa yang ada di makanan itu, strain apa yang dihasilkan, kita nggak tahu. Ya kecuali kalau kita belajar. Ya, genom ini ada didapat dari tanaman yang tumbuh di Afrika, ada yang tumbuhnya di Eropa, ada yang tumbuhnya di Amerika. Itu rezekinya manusia. Makanya manusia itu bisa ekspor impor. Makan sapi Australia, it's okay. Makan ontanya onta Arab, gitu ya. Orang Arab juga sama. Saya punya guru bahasa Inggris. Dulu saya belajar bahasa Inggris itu sama orang Inggris. Ya, orang Inggris waktu itu mau lulus. Dia minta hadiah sama muridnya. I want you to give me gift. Saya ingin Anda kasih saya hadiah karena kita akan berpisah. Ya. Orang mikir, yuk kita beli McDonald, kita beli ini. Saya berpikir orang bule dikasih McDonald, dikasih KFC, kayak orang Tegal disuruh makan di warteg gitu aja udah. Benar nggak? Ente orang Tegal datang ke Bandung, saya ajak ke warteg, ya sudah. Ngapain saya jauh-jauh ke Bandung gitu aja kan? Ya kan, kalau datang ke Bandung, Pak Dedi makanan khas Bandung apa kan gitu? Cuanki Pak, apa cuanki kan gitu? Nah enak lah. Nah, teman-teman saya itu ketika si Christopher itu orang Inggris minta hadiah karena dia mau perpisahan, itu budaya Eropa ya. Biasanya murid ngasih hadiah sama guru itu. Saya tanya dulu, what thing do you think is weird in Indonesia that you cannot find in your country? Apa yang menurut Anda aneh dari Indonesia ini yang tidak Anda temukan di Eropa, di negara Anda? Saya tanya dulu sebelum ngasih. Walaupun mungkin nanti bendanya murah menurut kita, menurut dia itu berharga sekali. Iya kan? Apa dia bilang? In my country, I never see banana tree. Di negara saya, apa yang tidak pernah saya lihat adalah pohon pisang. Hah? Cuma pohon pisang? Kan gitu ya? Saya orang kampung, pohon pisang. Bahasa Prancisnya balatak, Pak. Itu dia. Oke, buat kita pohon pisang nggak ada harganya.
tinggal datang ke tetangga, Mang Haji minta dong ini pohon pisangnya, silahkan mau 2 mau 10 asal ente mau ngambil ambil saja kan gitu. Tapi apa, saya ambil 1, saya bawa dari semua murid itu yang paling istimewa tuh itu pemberian saya pohon pisang. Dia bawa ke kontrakan, saya kan sudah lulus tuh, udah nggak tahu saya kemana, tapi dia masih di situ karena dia guru kan, di depan kontrakannya dia tanam. Dia telepon saya, Dedi, you still recognize me? Yes, yeah, Christopher, my teacher. Anda guru saya, Christopher. What thing? Ada apa nih? The banana tree is very good, it's very beautiful. Every day, cerita. Nelfon cuma mau kasih kabar, pohon pisangnya sekarang sudah tumbuh, daunnya bagus, tiap hari saya siramin. Saya lihatin coba. Sudah berlalu berapa bulan, saya sendiri udah lupa kalau saya pernah ngasih sama dia. Istimewa, betul tidak? Iya kan? Nah, itulah karena tidak ada ini. Cuma begitu dia pulang nggak bisa dibawa juga. Cuma setidaknya dia, saya cerita ke teman-temannya di Inggris itu. I have a student, saya punya murid in Indonesia, orang Indonesia. The name is Dedi, namanya Dedi, ya kan? When he graduated from me, ketika dia lulus dari saya, he give me banana tree. Gara-gara pohon pisang saya jadi populer di sana. Betul tidak? Dari semua murid yang diceritakan cuma saya doang. Iya kan, gara-gara pohon pisang. Itu dia. Jadi kita berpikir, nah yang paling penting di dalam pisang itu ada genom, ada strain yang tidak ada di negara di mana pisang tidak bisa tumbuh. Gitu. Maka orang sono butuh pisang kita. Kita juga membutuhkan tanaman yang di sini nggak bisa tumbuh. Apa yang misalkan kurma atau habatus sauda atau zaitun yang tidak ada di sini, buat tidak ada di sini, kita butuhnya di sana. Kalaupun dia bisa tumbuh di sini, kita tetap membutuhkan yang tumbuh di sana. Karena lakos syakok kenal ardo syakok, kami telah belah bumi. Ya, satu bagian dengan bagian lain memiliki kandungan yang tidak sama. Tuan Haji tuh, tengoklah habatus sauda. Nah, tuh kalau di ngomong sudah bahasa Malaysia lah. Ya sikit-sikit cakap Malaysia. Boleh cakap Malaysia sini. Tuan Haji. Pokok habatus sauda. Habatus sauda yang bagus untuk masalah kanker. You know cancer? Cancer, kanker. Itu bahasa Malaysia cancer. Orang Malaysia itu cadel, bilang itu Owang. Orang itu bilangnya owang. Orang yang sakit kanker itu dia memerlukan habatus sauda. Tapi habatus sauda yang paling bagus untuk kanker itu adalah pupuk yang tumbuh di Afrika, Maroko. Nah, itu dia. Ya, kenapa tidak ambil yang dari Saudi? Kenapa tidak ambil yang dari Emirat? Karena kandungan genom anti kankernya yang paling banyak ada di Maroko. Ya. Maka Tuan Haji, kalau untuk masalah kanker, ambil habatus sauda yang dari Maroko. Padahal sama-sama habatus sauda. Caranya gampang. Madu, ini saya jadi masuk ke herbalogi. Madu, masukkan habatus sauda. Tadi yang sudah digerus ya, kalau orang Tegal bilang digerus, kalau orang Sunda bilang direndos. Nah, direndos itu digerus. Masukkan madu. Hari ini botolnya begini. Ya, besok hari pada jam yang sama dibalikin. Ini. Besoknya lagi dibalikin lagi gitu. Untuk mendapatkan anti kansernya sampai berapa? 21 hari. Termasuk bawang putih. Wah, ini bawang putih buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu harus tahu. Bawang putih lanang 1 kilo, kasih madu. Ya, biarkan 21 hari. Kasih makan suaminya 1 butir 1 hari. Jago kalau ibu masih bisa menang lawan dia. Panas. Panas. Enggak mau sih. Kasihan dia tuh. Kok nggak paham sih? Jago kalau ibu bisa menang lawan suami, masa nggak paham untuk apa lagi? Menyambung lidah. Jangan-jangan bisa nambah istri nih, beneran? Kenapa? Saya tanya Tuan Haji, ini resep dari mana? Dari Kaisar Cina. Dia dapat resep ini dari buku TCM, Traditional Chinese Medicine. Kenapa Kaisar punya banyak selir? Itu dia rahasianya. Gimana makainya? Bawang putih,
rendam 21 hari, makan 1 butir sekali satu hari. Sama madu sih. Ya, madunya boleh juga diminum. Kemarin yang dari Bogor itu, masya Allah, baru kemarin dia pesen suara ke saya dari WA. Tadi dia, alhamdulillah ini dengan wasilahnya ilmu yang saya dapat PTB Harmoni, kemudian Daily Strong sama bawang putih, alhamdulillah. Itu alhamdulillah, dia sudah agak nikah. Hebat Pak, beliau umurnya 49 tahun. Baru hari Kamis 2 minggu yang lalu dia nikah dengan seorang gadis usia 23 tahun. Keren banget. Dia kan 49 tahun masih bisa memuaskan yang 23. Mau. Bawang putih, pijat Harmoni. Ya sudah. Mantap. Ya, dia kasih voicemail ke saya. Baru 2 hari yang lalu. Ya, saya diundang khusus ke Bogor. Nah, nanti kalau ke Tegal, kalau bisa kita belajar ilmunya ya, biar banyak bapak-bapak yang apa Pak? Nah, jadi kalau tulang belakang itu ada 3 ya, dislokasi, skoliosis, spondylolistesis. Kalau di probiotik itu ada 1. Musuhnya probiotik itu cuma 1. Disebutnya dysbiosis. Nah, kenapa anak-anak kita nakal? Kenapa anak-anak kita susah menerima pelajaran? Kenapa anak-anak kita lebih cenderung kepada hal negatif? Karena dia tidak memiliki genom atau strain yang cukup. Disebutnya dysbiosis. Dari mana dysbiosis berasal? Dari makanan yang penuh dengan sintetis. Ada Reiko, ada apa yang disebut namanya, nanti saya lagi di kamera nih. Kameranya diputar, ada nama yang saya sebut sebagai sesuatu yang jelek, nanti saya dituntut lagi. Wah, iya, Ya, bahaya. minuman bersoda yang itu minuman asam yang bisa mematikan probiotik di perut kita. Itulah yang membuat anak-anak lebih cenderung pada hal yang destruktif, negatif daripada yang ini. Kenapa? Karena kalau satu hormon tidak keluar, maka pengisinya adalah 2, kortisol sama ACTH. Kortisol ACTH itu selalu muncul. Ya, jadi ibaratnya kalau nggak ada lampu pasti jadi gelap, itu aja. Gelap itu pasti akan mengikuti ketika tidak ada cahaya. Gitu. Jadi kalau tidak ada serotonin, kortisol yang naik. Kalau tidak ada oksitosin, kortisol yang naik. Kalau tidak ada ini, pokoknya kortisol sama ACTH itu akan selalu muncul menggantikan yang lain yang tidak bisa keluar. Itu gara-gara probiotiknya nggak lengkap. Makanya saya belajar mengajarkan BTB pijat untuk kebaikan tulang belakang dan menjual probiotik. Ya, kenapa saya pilih Biotera? Karena Biotera genomnya lengkap juga. Saya juga ketemu langsung dengan prof pembuatnya. Sementara yang lain, bio yang lain itu adalah murid-murid beliau. Ya, dan beliau ngambil probiotik itu ceritanya panjang, kayak di film. Yang pernah lihat filmnya Steven Seagal gitu ya, Steven Seagal yang mengamankan bakteri, nah itu kisah beliau ngambil genomnya seperti itu. Kayak filmnya Steven Seagal, resikonya luar biasa, taruhannya nyawa. Nah itu ada di Biotera, kita tinggal beli saja. Nah, apa namanya? Bio itu harganya sudah dimurahkan banget. Ya, harga asalnya tuh 1,5. Dia jual paling tinggi, ada yang paling tinggi itu mereknya Gold, itu cuma 500.000. Ya, kalau yang Platinum yang rasanya enak itu paling cuma 150, 180. Nah, iya, bentuknya kayak sirup. Cuman saya kemarin mau bawa karena tergesa-gesa akhirnya ketinggalan. Jadi saya mau bawa sekarang. Ya, tapi kalaupun mau nanti bisa japri atau mungkin di Tegal ini ada yang jadi agen. Ya, kenapa probiotik itu perlu? Karena setiap nutrisi, vitamin A, vitamin B, mineral, karbohidrat dan sebagainya itu berpasangan dengan probiotik. Kalau probiotiknya tidak ada, maka makanan itu hanya numpang lewat saja di perut kita. Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, sehingga Prof itu mengatakan, Prof itu ahli Quran, Bang. Dari umur 12 tahun sudah hafal Quran, ya. Sehingga beliau mengatakan probiotik adalah tangan Allah untuk menciptakan ciptaan. Kayak tangan kita, kenapa jarinya 5? Kenapa ukurannya yang jempol segini, yang jari telunjuk segini? Itu adalah kerjaan probiotik. Namanya yang kemarin kita sebutkan ya, tapi belum dibahas. Itu namanya apoptosis. Prosesnya. Tapi kita belum bahas, baru kasih tahu namanya saja. Ya nanti kalau dibahas PTB-nya jadi lupa. Oke, ya.
Jadi nanti kalau ada yang masih ingin ditindaklanjuti, kita tindak lanjuti via WA. Nah, grupnya nanti dipindah ke Telegram ya. Ayo Pak, sini Pak. Mau jadi model tidak? Nah, itu terletak. Yang kemarin pas dari model siapa? Jadi kalau tempatnya memang agak luas, ya pasien itu kalau bisa tidak disuruh berbalik badan karena sesi 3 ini posisinya adalah tengkurap. Ya. Kalau orang Sunda bilang nangkuban, kalau orang Jerman bilang mengkurap. Nah, jadi posisi terakhir seperti ini. Nah, kemudian kita pijat. Nah, tapi setelah selesai pijat sesi 2 ini tidak disimpan ke bawah, dia disimpannya ke atas. Nah, simpan ke atas, kemudian kita ke lutut. Nah, lututnya ambil, ya, kita balikin badannya. Nah, caranya kita ambil lutut sama pergelangan kakinya, ya, kemudian disimpan di bawah lutut kita. Siap, tarik ke belakang, dorong ke bawah lututnya. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan berbalik. Nah. Oke. Enteng itu ngebalikinnya. Tapi kalau tempatnya sempit ya apa namanya? Suruh balik